Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pelajaran mata kuliah manajemen pembiayaan Ibu Rianti Sapitri SAG PDI dan teman-teman yang saya banggakan yang telah hadir pada hari ini. Juga di sini kami selaku dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi makalah kami tentang hubungan antara pendidikan dan ekonomi secara nasional. Dengan latar belakang, pendidikan merupakan suatu indikator yang bisa mempengaruhi adanya pertumbuhan ekonomi yang bisa meningkatkan pendapat di dalam masyarakat, sehingga pendidikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Begitupun sebaliknya, pertumbuhan ekonomi dapat memperlancar pendidikan di dalam suatu daerah. Adapun rumusan masalahnya yaitu konsep dasar ekonomi pendidikan, bagaimana peran ekonomi terhadap pendidikan, dan bagaimana peran pendidikan dalam pertumbuhan ekonomi. Serta adapun tujuannya yaitu konsep dasar ekonomi pendidikan untuk mengetahui peran dan fungsi ekonomi terhadap pendidikan dan untuk mengetahui peran pendidikan dalam pertumbuhan ekonomi. Dan adapun pembahasan yang akan dilanjutkan oleh saudari Halimatus Sadia. Baiklah, selanjutnya adalah konsep dasar ekonomi pendidikan. Ekonomi pendidikan adalah suatu studi tentang bagaimana manusia baik secara perorangan maupun di dalam kelompok masyarakatnya. Masyarakatnya membuat keputusan dalam rangka mendayagunakan sumber daya yang terbatas agar dapat menghasilkan berbagai bentuk pendidikan dan latihan, pengembangan ilmu, pengetahuan dan keterampilan, pendapat, sikap dan nilai-nilai yang bisa melalui pendidikan formal serta bagaimana mendiskusikannya secara merata dan adil di antara berbagai kelompok masyarakat. Selanjutnya, peran ekonomi terhadap pendidikan. A. Pendidik sebagai investasi. Dan B. Investasi dalam pendidikan. Selanjutnya akan selanjutnya yaitu peran pendidikan dalam pertumbuhan ekonomi. United Nations Development Program atau UNDP sejak tahun 1990 bertugas menjelaskan betapa pentingnya pembangunan manusia, di mana kualitas manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Adapun untuk mewujudkan tujuan akhir pembangunan terdapat 4 hal pokok, yaitu yang pertama produktivitas, yang kedua keadilan, yang ketiga keberlanjutan, dan yang keempat pemberdayaan. Melanjutkan pembahasan yaitu kesimpulan, pendidikan merupakan faktor yang dapat menentukan kualitas hidup atau meningkatkan standar hidup suatu bangsa. Meningkatkan standar hidup suatu bangsa juga merupakan tujuan utama ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan barang dan jasa dalam mencapai kepuasan hidup. Baiklah, saya berikan pembahasan. Baiklah, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, di mana sesi tanya jawab ini hanya untuk 4 orang. Kepada saudari Endang dipersilakan. Izin bertanya, apa saja aspek-aspek yang perlu dikaji dalam investasi pada pemerataan pendidikan,
bertanya kepada kelompok 2 tentang bagaimana fungsi investasi dalam pendidikan ini dapat mengukur keuntungan ekonomi dan sosial dari pendidikan sebagai bagaimana fungsi investasi dalam pendidikan dapat mengukur keuntungan ekonomi dan sosial dari pendidikan sebagai investasi. Baiklah, selanjutnya kepada saudari Nada Nasrullah. Baik, saya ingin bertanya, apa saja manfaat pendidikan sebagai investasi? Pendidikan sebagai investasi. Pertanyaan terakhir yaitu pada satu orang penanya yang ingin bertanya, silakan kepada saudara Denny Hermawan. Baik, kalau kita berdua sepakat pendidikan gratis bisa menjamin kualitas. Apakah pendidikan gratis bisa menjamin kualitas hidup yang baik? Baiklah, izin memberikan waktu untuk kepada kelompok kami untuk menjawab pertanyaan dari saudara dan saudara.
Baiklah, di sini dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari saudari dan saudara, yaitu kepada saudara Akbar yang akan menjawab pertanyaan dari saudara Dedi. Saya menjawab pertanyaan dari saudara Dedi. Pertanyaannya, apakah pendidikan gratis bisa menjamin kualitas pendidikan yang baik? Kalau menurut saya pribadi, ada baiknya dan tidak baiknya. Ada baiknya dan tidak baiknya. Kenapa? Karena suatu pendidikan tentunya harus memiliki standarisasi, tentunya ada sarana yang harus dimiliki oleh sekolah tersebut. Jika sekolah tersebut seluruh siswanya digratiskan dalam pendidikan, itu tentunya tidak efektif karena tidak adanya donatur atau tidak adanya sumber biaya untuk membangun suatu sekolah, menjadikan suatu sekolah tersebut bisa masuk dalam standarisasi pendidikan nasional terakreditasi. Nah, tetapi ada juga beberapa sekolah yang seperti kita ketahui itu ada namanya program beasiswa baik dari pemerintah maupun dari sekolah pribadi. Nah, kita efektif untuk menjamin kualitas pendidikan yang baik karena seperti kita tahu ekonomi di Indonesia ini tidak semuanya menengah ke atas, ada juga yang menengah ke bawah. Mungkin dengan bantuan beasiswa tersebut itu bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam dunia pendidikan di suatu lembaga pendidikan tersebut. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan dari pertanyaan saudara Dedi?
Baiklah, jika tidak ada, maka kami akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan dari saudari Nada. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nada, yaitu pertanyaannya apa saja manfaat pendidikan sebagai investasi. Investasi, apa saja manfaat pendidikan sebagai investasi? Adapun manfaat pendidikan dalam investasi adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi modern. Pendidikan diharapkan menghasilkan suatu peningkatan kesejahteraan dan kesempatan yang lebih luas dalam kehidupan nyata. Peran ekonomi dalam pendidikan menunjang kelancaran proses pendidikan dan sebagai bahan pengajar ekonomi yang untuk manusia. Ekonomi yaitu manusia yang dalam kehidupan sehari-harinya memiliki kemampuan dan kebiasaan, memiliki etos kerja, tidak bekerja setengah-setengah, produktif dan hidup efisien. Baiklah, bagaimana saudari saudari Nada? Terima kasih atas jawabannya. Baiklah, apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, maka selanjutnya akan menjawab. Maka selanjutnya kepada saudari Widya akan menjawab pertanyaan dari saudari Enda. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Enda, yang mana pertanyaannya apa saja aspek yang perlu dikaji dalam investasi pemerataan pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia. Investasi dalam pemerataan pendidikan sebagai sumber daya manusia itu terdapat beberapa aspek yang perlu dikaji dan dipertimbangkan sebagai kriteria keberhasilan. Yang pertama yaitu nilai baik ekonomi langsung dan suatu investasi, yaitu penyimbangan antara biaya kesempatan dan keuntungan masa depan yang diharapkan melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya, nilai balik ekonomis tidak langsung, yaitu keuntungan eksternal yang mempengaruhi pendapatan anggota masyarakat lain. Yang ketiga, keuntungan fiskal, yaitu peningkatan penerimaan negara dan sektor pajak yang diakibatkan oleh meningkatnya penghasilan tenaga kerja endemik. Keempat, pemenuhan kebutuhan tenaga kerja terakhir dan terlatih. Selanjutnya, permintaan masyarakat akan pendidikan, efisiensi internal dari lembaga pendidikan itu sendiri, yaitu hubungan antara input dan output yang diukur dengan indikator pemborosan keuangan, putus sekolah, dan efektivitas biaya. Selanjutnya, tersebutnya distribusi kesempatan pendidikan yang semakin merata untuk penduduk usia sekolah. Yang kedelapan, dampak positif dan pemerataan kesempatan pendidikan terhadap distribusi pendapatan dan kontribusi pendidikan terhadap pengurangan angka kemiskinan. Dan yang terakhir yaitu kaitan antara investasi di sektor pendidikan dan investasi di sektor lain, di antaranya kesehatan, industri, pertanian. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bagaimana kepada saudari Enda? Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan dari jawaban saudari Enda? Baiklah, jika tidak ada di sini, saya sendiri akan menjawab pertanyaan Renita, yang mana itu adalah pertanyaan terakhir. Pertanyaannya yaitu bagaimana fungsi investasi dalam pendidikan dapat mengukur keuntungan ekonomi dan sosial dari pendidikan sebagai investasi. Nah, adapun fungsi dari investasi yaitu pendidikan memberikan sumbangan yang berarti dalam kenaikan tingkat kehidupan, kualitas manusia dan pendapatan nasional. Pertama, ada di dalam 4 poin, yaitu 1. Proses belajar mengajar menjamin masyarakat yang terbuka, yaitu masyarakat yang senantiasa bersedia untuk mempertimbangkan gagasan-gagasan dan harapan-harapan baru serta menerima sikap dan proses baru tanpa harus mengorbankan dirinya. Yang kedua yaitu sistem pendidikan menyiapkan landasan
menambah persediaan pengetahuan dan penemuan metode serta teknik baru yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, yaitu apabila dalam setiap sektor ekonomi kita mendapatkan segala faktor yang dibutuhkan masyarakat kecuali tenaga kerja yang terampil, maka investasi dalam sektor pendidikan akan menaikkan pendapatan per kapita dalam sektor tersebut kecuali bila struktur sosial yang hidup dalam masyarakat tersebut tidak menguntungkan. Dan yang keempat, yaitu sistem pendidikan menciptakan dan mempertahankan penawaran keterampilan manusia di pasar tenaga kerja yang luas. Selain itu juga mampu mengakomodasi dan beradaptasi dalam hubungannya dan perubahan kebutuhan akan tenaga kerja dan masyarakat teknologi modern yang berubah. Baiklah, bagaimana saudari Renita? Baik, saya rasa cukup rupiah ada si investasi dari. Baiklah, apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, maka selesailah presentasi dari kelompok 2. Saya Nabila Ramadhani selaku moderator dari kelompok 2. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.